panas dari Bonapasogi, Tapanuli. Saya menjejakkan kaki di wilayah beribu kotakan Tarutung. Daerah bersejarah yang dulunya menjadi bagian dari Keresidenan Tapanuli di masa sebelum kemerdekaan. Setelah mengalami beberapa kali pemekaran, akhirnya daerah ini resmi menjadi Kabupaten Tapanuli Utara hingga saat ini. Berada di wilayah dataran tinggi Sumatera Utara, udara sejuk menjadi karakteristik dari Kabupaten Tapanuli Utara. Sejak zaman Hindia Belanda, daerah ini dikenal dengan keberadaan sumber daya manusia dan juga alam yang menghidupi masyarakatnya. Lalu kini, ada cerita apa di daerah yang luasnya hampir mencapai 3.800 km persegi ini? Ikuti terus perjalanan kami. Hawa dingin bukan satu-satunya kondisi alami bumi Tapanuli Utara. Berjarak tidak jauh dari ibu kota Tarutung, tepatnya di Kecamatan Sipoholon, kita akan merasakan hawa panas dari wilayah ketinggian ini. Hawa panas ini berasal dari air panas Sipoholon yang terjadi akibat letusan Gunung Martimbang ratusan tahun lalu. Sipoholon pun lantas terkenal dengan objek wisata air panasnya. Deretan tempat pemandian sudah menjadi ikoniknya. Inisiatif masyarakat Kelurahan Situmeang menyediakan tempat wisata pemandian secara perorangan membuat daerah ini menjadi salah satu kawasan ekonomi masyarakat setempat. Mengelola aliran air yang datang dari perut bumi, kita alirkan ke kolam-kolam seperti ini untuk pemandian masyarakat sekitar. Terus kita untuk mereka masuk kemari, kita pungut biaya 5.000 per orang, mandi sepuasnya. Ini lokasi kita ini sudah ada 25 tahun. Menurut saya debit air itu tidak berkurang, cuman karena lokasi-lokasi kolam renang seperti ini semakin bertambah yang mengelola, jadi debit air itu tetap itulah yang dibagi untuk lokasi-lokasi yang bertambah. Jadi sepertinya katanya berkurang, tapi bukan berkurang sebenarnya, cuman pembagiannya itu makin bertambah. Sumber air panas berada di belakang kolam pemandian wisata. Menurut hasil penelitian berjudul Geologi Daerah Panas Bumi Sipoholon Tarutung, Kabupaten Tapanuli Utara, Sumatera Utara, peneliti menyebutkan debit mata air panas di sini berkisar 25 liter per detik dengan suhu 55 hingga 56 derajat Celcius. Jadi, kita tetap harus mawas diri saat di sini, pemirsa. Ternyata, di balik keindahan bukit mata air panas Sipoholon, ada potret kehidupan masyarakat penambang di sekitarnya. Saya melihat sejumlah penambang tengah melakukan aktivitas memecah dan menjemur batu yang ditambang. Mereka menambang batuan hasil endapan air panas yang berkomposisi karbonat dan belerang. Jadi tadi perjalanan saya yang tidak sengaja mengitari sumber mata air panas Sipoholon ini mempertemukan saya dengan para ibu-ibu dan juga bapak-bapak yang sedang menambang batu belerang di sini. Masyarakat sekitar desa Sipoholon yang setiap hari
menambang batu ini. Sebagian besar penambang merupakan masyarakat Kelurahan Situmeang. Mereka bekerja untuk pemilik tanah yang masih satu daerah tempat tinggal dengan mereka. Aktivitas ini sudah berlangsung selama belasan tahun. Di bawah terik matahari dan panas mata air, mereka rela berpeluh demi imbalan senilai 60 hingga 70 ribu rupiah per harinya. Oh, udah 15 tahun lah. Kan ada toke. Bawa ke sini. Digali nampaklah ini. Kapurnya ini. Gitu. Dalam satu hari berapa biasanya maksimal atau minimal Ya, jumlah karung yang bisa dihasilkan? dihasilkan. Oh, kira-kira 200 karung lah. 200 karung. Ini diangkut kemana, Pak? Ke bawah sana. Gudang, ke gudang. Oh, proses di sana ya. Oh, Iya. ada tempat penggilingan. Ada. Itu penggilingan yang di bawah itu. Di bawah situ. Oh, ada penggilingan juga Ya, ada. di sini ya. Ya, ada. Oh. Ini jadi pekerjaan utama, Pak? Iya. Atau udah berladang misalnya? Ini udah pekerjaan utama. Jadi ini memang dijual untuk dibuat apa ya? Hasil Pupuk, gilingannya? pupuk. Buat pupuk dah. Inilah pupuk dulu nyamannya. Pekerjaannya sehari-hari, ini upah harian, Pak? Upah harian. Sehari berapa? Ada macam-macam lah. Ada yang 70-an, ada yang 60, Bapak sendiri? 70. 70 per hari ya? Iya, per hari. Itu beda Dari ya? jam 7 sampai jam 7 lah. Kadang apalah ya. Kalau gini lancar 10 orang, ada 12 orang kayak gitu. Ibu-ibu juga ikut Ya, ya? ikutlah ke orang-orang ini lah. Ada lebih kurang 20 orang masyarakat Sipoholon yang menggantungkan hidupnya dari mencari belerang. Beratapkan langit, tak peduli hujan atau terik, Amang dan Inang berpacu demi pundi-pundi rejeki untuk keberlangsungan hidup keluarga mereka. Potret lain kehidupan masyarakat Tapanuli Utara ada di daerah ini. Namanya Siborong-Borong. Kabarnya, aktivitas memborong yang pernah mewarnai perdagangan barter saat hari pekan pada masa lalu melatar belakangi kecamatan ini dinamakan Siborong-Borong. Kini Siborong-Borong kian dikenal akan makanan khas berbahan tepung berasnya, yaitu ombus-ombus. Masyarakat desa Pohon Tengah ini salah satunya. Nama Juntak Parombus-Ombus melekat sebagai sapaan pria ini. Amang Juntak sudah belasan tahun menjalani usaha berjualan ombus-ombus. Ketika pagi menjelang, bersama keluarganya, mereka membuat sendiri ombus-ombus untuk dijual. Biasanya rutinitas ini berlaku saat jadwal Juntak berjualan tiba. Ya, penjualan ombus-ombus khususnya yang bersepeda memberlakukan sistem penjualan secara bergiliran untuk mengantisipasi persaingan tidak sehat di antara mereka. Saat ini ada 8 pedagang ombus-ombus di Siborong-Borong. Mereka berbagi hari untuk bisa menjajakan dagangannya. Titik penjualan ombus-ombus di sekitar jalan pertigaan Siborong-Borong, Dolok Sanggol.
Dulu, Amang Juntak juga menggunakan sepeda untuk menjajakan ombus-ombusnya. Sekarang, ia memutuskan menitipkan sepedanya dan hanya digunakan saat berjualan. Oh, Amang, ombus-ombusnya masih ada? Ada. Berapa lagi tuh, Mang? Paling tinggal sedikit ya? 12.000 lagi. 12 lagi? 15. Udah tinggal sedikit ya, Amang? Iya. Memang kalau jam 10 ini biasa udah langsung habis jualannya atau gimana, Mang? Biasanya bisa jam 3 jam apa gitu. Jam 3 jam, Karena berarti ini jauh lebih cepat dong? ini sekarang libur, minggu. Karena lebih cepat habis. Oh gitu. Ini saya coba satu ya, Mang? Iya. Boleh nggak, Mang? Boleh. Biasa rame hari apa sih, Mang? Kalau biasa rame tahun baru. Tahun baru. Iya. Memang khasnya ini jualan pakai sepeda ya? Itu lasnya, kayak macam yang di patung itu. Oh iya pasti ya. Makanya titiknya juga di Simpang Dolok Sanggul ini ya? Kalau aku semenjak jualan di sinilah terus. Oh, tapi sempat berkeliling? Sempat waktu saya masih lajang. Karena tenaga kan masih kuat. Kalau kami dari dulu tuh pelosan itu, 2 shift. Berarti kalau shift begitu, misalnya Amang hari ini jualan? Iya. Besok? Besok enggak lagi. Oh. Yang kawan satu lagi, 1 shift. Oh gitu. Iya. Berarti selang 1 hari ya? 1 hari. Baru jualan kembali ya? Biasa memang dengan sistem begitu lebih teratur ya, Mang? Ya teratur lah. Berapa sih jumlah sekarang? Kalau sekarang paling 8 orang kami. 8 orang lagi ya? tinggal. 8 orang lagi. Yang kami 4, orang itu 4. Cuma itu aja sekarang. Cuman itu ya, Mang? Dulu memang banyak. Harapan Amang apa sih dari penjualan ombus-ombus ini? Kalau bisa berubah lah, nggak usah lari jualan ombus lagi sama bapaknya. Oh Karena iya? peningkatan. Oh. Iya. Nggak justru diteruskan untuk Disuruh pun nggak mau lagi anak itu, capek kali. Apa lagi bilangnya? Nggak mungkin lah kami di jualan ombus lagi, cukup lah orang bawa sama apa katanya. Tapi bangga ya, Mang, ini jadi makanan khas dari Ya bangga lah. Borong ya. Mang, dijual berapa emang? 1.000. 1.000 ya? Satu dia. Kak, tadi cukup lagi. 15. Yang putih-putih di mana, Om Guru? Putih-putih kayak udah habis. Tahe. Oh, Pak. Waduh. 10. Tadi berapa, Kak? 13.000-nya itu. Marombus ombus dong, lapeni ubang macai tabo, nang ngali ari irisi anggo alani ombus ombus dong, ai boru hombing dong, napature honi macai tabo, tungang jala tumusus anggu panape tunnauli dong. Oh doli doli, oh na poso na jogi, dopaku bangi, lau madamang tusi borong-borong, molo nang hoji ho, tu baru ho pingi matu borong, lau madamang tuluan ni parong busong busong. Lau madamang tuluan di parung busong busong. Oh doli doli, oh na poso na jogi, dopaku bangi. Lau madamang dan tusi borong-borong, molo nang hoji ho, tu baru ho pingi mahorong. Lau madamang tuluan ni parang busong busong. Lau madamang tuluan ni parang busong busong. Tugu penjual ombus-ombus yang menjulang di pusat kecamatan seolah mensyahkan kudapan tradisional ini menjadi ikonik si borong-borong. Ombus-ombus telah menjadi bagian dari kehidupan masyarakat. Sering ditemukan di acara adat dan tak jarang juga menjadi camilan sehari-hari. Ombus-ombus adalah makanan berbahan tepung beras dan gula merah yang awalnya diberi nama lapet bulung tetap panas oleh penggagas pertamanya, Boru Sihombing.
pedagang lainnya almarhum Anggiat Sihaan menyederhanakan namanya menjadi ombus-ombus. Ombus-ombus dalam bahasa Batak Toba artinya ditiup-tiup. Makanan ini memang biasa disajikan dalam keadaan panas. Kini di Siborong-Borong terdapat kedai ombus-ombus nomor 1 milik generasi penerus Anggiat Sihaan yang berlokasi di Jalan Raya Siborong-Borong. Kedai ini menjadi salah satu warisan budaya kuliner Tapanuli Utara. Iya, yang mencetuskan ombus-ombus itu ya bapak saya sendiri, yang namanya Opu Budiman Anggiat Sihaan. Nah, jadi kalau dulu ini kami nomor 2. Dulu nomor 1 ada Kampung Alpen Tapugolon. Jadi yang sampai sekarang yang meneruskan ombus-ombus ini adalah keturunan almarhum Anggiat Sihaan. Kalau keturunan Kampung Alpen Tapugolon enggak ada lagi. Amang Sihaan berusaha tetap menjaga warisan rasa yang diterima dari ayah mereka. Seluruh bahan baku mereka olah sendiri menggunakan beras pilihan hasil bumi Tapanuli Utara. Penggilingan beras menggunakan alat berbahan kayu yang mereka sebut alu. Di tahap pengolahan, ombus-ombus dibuat di dapur kedai ombus-ombus. Tepung yang sudah digiling kemudian diayak sebelum masuk proses pembentukan. Setelah itu, ayakan tepung dibuat menjadi adonan. Adonan inilah yang diisi dengan gula putih atau gula merah bersamaan dengan kelapa parut. Terakhir, dibungkus dengan daun pisang pilihan. Tepung yang sudah dihaluskan tadi, Ya, kemudian diayak tadi ya. Bagus dia nanti. Kemudian diisi oleh campuran gula merah ataupun gula putih. Jadi dia masih kenyal-kenyal seperti ini. Bu. Rasanya enak. Tapi kayaknya ini pecah deh punya saya. Produksi ombus-ombus di kedai ini berlangsung terus sejak pagi hingga sore. Setiap kali stok akan habis di kukusan, mereka akan membuatnya kembali. Rata-rata dalam satu hari, mereka membuat ratusan potong kue ombus-ombus. Penikmat ombus-ombus biasanya menikmati kudapan ini dengan teh manis ataupun kopi. Keluarga Amang Sihaan bersyukur pemasukan dari ombus-ombus yang kini seharga Rp2.000 per bungkusnya sudah menopang ekonomi keluarganya turun-temurun. Ombus-ombus ini kami udah minta syukurlah ke pencipta. Karena dari sini kami udah berapa sarjana. Lagi pula sampai sekarang bisalah kami hidup dengan bapak saya menjual ombus-ombus. Sampai saya sekarang sudah punya cucu kan, itulah hasil dari ombus-ombus ini juga. Memang di samping kami jualan ombus-ombus, ada juga kami bertani, ada juga usaha lain. Kalau mau keturunan saya atau cucu saya, anak saya nanti mengembangkan ini, ya puji Tuhan silahkan diteruskan. Tapi kalau memang ada kerja yang lain yang lebih menguntungkan, ya nggak apa-apa. Tapi ini tidak kita tinggalkan. Kalau nanti saya bilang itu sama anak dan cucu saya harus diteruskan. Karena memang ini dari dasar inilah kami bisa hidup sampai sekarang. Itu enak. Ya sampai saat ini dari beberapa penggiat usaha kuliner ombus-ombus seperti Pak Sihaan itu menggunakan beras yang memang dari daerah Siborong-Borong juga, beras sebagai bahan baku untuk pembuatan ombus-ombus. Artinya hal ini senada juga dengan program pemerintah yang memban visi menjadikan Tapanuli Utara sebagai lumbung pangan. Karena ketika kita menjadi lumbung pangan berarti kegiatan-kegiatan di bawah setelah hasil-hasil pertanian ini dipanen itu bisa dimanfaatkan menjadi sebagai salah satu contoh ombus-ombus tadi. Untuk pelaku usaha juga pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara pernah memberikan bantuan sepeda. Bahkan yang bulan Desember kemarin kita juga buat
pawai becak dan juga pedagang embus-embus yang becaknya dihias. Kedepannya mungkin melalui dinas terkait, pemerintah Kabupaten Tapanuli Utara akan melaksanakan pembinaan terhadap pelaku usaha kuliner embus-embus, termasuk mungkin menjaga cita rasa dan keaslian bahan-bahan yang digunakan untuk membuat makanan embus-embus ini. Menjejakkan kaki di Tapanuli Utara, saya bisa melihat ragam potret kehidupan masyarakatnya. Saya memahami bahwa setiap orang punya cara masing-masing untuk berjuang memenuhi kelangsungan hidup mereka. Namun satu yang pasti, perjuangan itu punya asa agar generasi selanjutnya bisa menjalani kehidupan yang lebih baik lagi. Selalu ingat, buka mata, hati, dan telinga, karena ada banyak nilai berharga yang dapat menjadi potret bagi masa depan kita.